Selamat datang gentlemen, kembali lagi di Adonis Mindset, channel di mana kalian belajar untuk menjadi Adonis, di mana sebuah pribadi lelaki menjadi pribadi yang baik, menjadi father figure. Kita belajar bersama-sama. Dan hari ini gue kepengen share tentang dopamin, yang korelasinya adalah bagaimana kita sebagai manusia hidup dengan tanpa dopamin. Itu bisa membuat kita menjadi tidak bersemangat, tidak motivasi, tidak engage dengan pekerjaan yang kita lakukan. Namun di satu hal, ada juga dopamin itu bisa meningkat kalau misalnya kita banyak bermain game, banyak scroll YouTube, banyak nonton TikTok, atau nggak main game, atau nggak senang-senang. Jadi sebenarnya apa sih itu dopamin? Dopamin itu merupakan sebuah hormon yang ada di dalam tubuh kita, yang berperan dalam pokoknya sebagai sebuah bentuk pleasure, sebuah kenikmatan, kenyamanan. Let's say kalau misalnya ada hubungannya dengan reward atau sebuah penghargaan, penghasilan seperti itu membuat kita menjadi tergerak untuk melakukan hal tersebut. Contohnya di otak kita ingin makan pizza, dan dengan itu dopamin kita akan menambah. Wah, kalau misalnya kita ingat kejunya seperti apa, pepperoninya seperti apa, cheese crustnya seperti apa, itu akan menambah dopamin kita. Dan gue pribadi dengan jelasin ini aja gue ngerasa gue pengen makan pizza sekarang. Namun itu membuat badan kita tergerak untuk mendapatkan makanan tersebut. Sesimpel itu peran dopamin. Namun dopamin juga salah satu common path atau suatu jalan yang sangat normal, jalan yang sering terjadi pada addict. Dan gue kepengen bantu di video kali ini untuk bagaimana kita bisa mengontrol hormon kita, bagaimana kita bisa mengontrol addiction kita. Dan gue bakalan coba jelasin secara sains addiction kita terhadap nonton porno bokep gitu ya. Gue mau kasih tahu sebelumnya kalau gue bukan neurologist atau enggak, gue bukan scientist. Gue cuman pria biasa doang, usia 27 tahun. Tapi gue bakalan sebisa mungkin menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang kita berdua bisa paham. Oke, jadi dopamin itu sangat powerful dan impactful buat kita alamin. Tanpa kita sadarin, kita selalu menaikkan atau menurunkan dopamin kita. Nah, gue kepengen jelasin sebuah konsep yang dimana sebuah neraca, oke? Yang satu neraca, ada dua neraca. Satu neraca, yang kiri isinya adalah pain, rasa sakit. Yang satu namanya pleasure atau kenikmatan, kenyamanan. Oke? Neraca ini gue bakalan kasih step-step seorang Budi harus melakukan pekerjaan yang sangat berat untuk tugas akhir sekolahnya. Namun instead of dia ngelakuin seperti kita kebanyakan, dia bakalan bilang, wait, sebelum gue mau ngerjain ini, gue bakalan nonton TikTok dulu. Nah, wow, sangat original ya kan ya. Dan kita semua pernah ngalamin itu pasti ya. Lalu akhirnya si Budi pun melakukan itu. Dia dan dia berjanji setelah pas 1 jam dia akan berhenti dan langsung fokus ngerjain tugasnya, karena dia ngerasa cukup gue yakin gue bisa 1 jam pleasure ini
pas gue ngerjain gue nonton TikTok jam 1, 2 selesai, gue langsung ngerjain. Mungkin kita tahu arah ini kemana. Oke, kita balik lagi ke neraca tadi. Neraca tadi itu ada pain, kesakitan, dan ada pleasure, kenikmatan. Pleasure, oke. So let's say kita nonton TikTok. Menurut kalian beratnya lebih mana? Pleasure atau pain? Jelas pleasure, oke. Perasaan kita semakin lama pleasure. Kenikmatan itu makin berat dan pain itu akan makin naik ke atas. Sampai sini pasti paham ya. Akhirnya perasaan kita yang pleasure ini akhirnya setelah scrolling nonton mungkin cewek cantik, apalah, konten beragama, atau enggak kejadian atau enggak potongan film, summary-nya seperti apa, akhirnya pleasure-nya itu makin berat, dan pain-nya itu makin lama makin enggak kerasa di kita. Terus kalian akan bilang, wow, it's a great thing karena ini pleasure. Gua seneng menerima pleasure sebelum gue ngerasa pain itu. Jadi mungkin kalian akan ngerasa hal itu sebuah hal yang wajar dilakukan sebelum menerima painnya. Namun gini yang menjadi menarik, setelah 1 jam dia ngerjain tugas itu, artinya perasaan pleasure kita tiba-tiba drop langsung. Yang tadinya awalnya naik tinggi, akhirnya drop ke bawah secara instan karena kita harus langsung ngerjain. Dan kita tahu what comes up must comes down, apa yang naik harus turun. Jadi akhirnya pas turun ke bawah, walaupun dalam rentetan 1 jam itu dia tidak setelah 1 jam itu dia tidak buka Instagram sama sekali, TikTok sama sekali, namun hormon dopaminnya itu masih tersisa, masih ada. Oke, jadi balik lagi ke neraca ini, makin lama pelan-pelan, makin lama yang tadinya awalnya pleasure di bawah ini makin lama makin naik karena dopamin itu turun. Dan apa yang terjadi kepada painnya itu kan pasti dikiranya kalau misalnya turun, ditaruh 5, berat 5, ambil lagi 5 gitu ya, jadinya seimbang balik lagi. Tapi ternyata enggak guys, ternyata pain yang kita alamin ini malah makin turun dengan sendirinya tanpa kita apa-apain. Dan itu mungkin tanpa kalian sadarin, itu kalian bisa relate masing-masing di kita semua. Kenapa ngelakuin aktivitas high dopamine setelah itu langsung ngerjain tugas itu rasanya tidak begitu menyenangkan, karena apa yang kita rasain, apa yang kita lakukan sebelumnya, which is nonton TikTok, nonton bokep, nonton YouTube, atau enggak ketemu temen itu seru-seruan, tiba-tiba ngerjain tugas rasanya kok kayak males ya, kok rasanya kayak ngapain sih ngelakuin ini. Kayak lu pasti ada aja perasaan kayak gue kepengen balik lagi nonton TikTok, dan akhirnya yang dari 1 jam bisa menjadi 2 jam, 3 jam. Dan Budi pun akhirnya pada hari itu tidak ngerjain tugas sama sekali. Wow, sangat biasa terjadi. Oke. So hal ini gue kepengen terapin juga dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya gue kepengen coba kasih recap ya sebelumnya tentang neraca tadi. Pleasure-nya turun ke bawah, makin lama makin berat. Namun karena dia lama-lama makin naik, karena setelah 1 jam tadi itu dia makin lama makin naik, tapi dia tidak seimbang. Hormon dopamin akan jatuh dari biasanya dan kita akan ngerasain pain. Lucunya lagi,
karena Budi itu ngerasa painnya itu tidak ngerasa nyaman, apa yang dilakukan? Dia bakalan nonton lagi sampai ke bawah, sampai pleasure ini. Gimana caranya biar dia bisa ngerasain pleasure yang sebelumnya? Kalau bisa lebih pleasure daripada itu, lebih dari pleasure itu, lebih gimana caranya biar pleasure-nya ini sangat berat, bener-bener berat. Namun kita tahu tadi soon or later itu bakalan balik lagi ke pain. Lalu sebenarnya harus apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang kita harus lakuin untuk Budi, let's say kita terlanjur ngelakuin pleasure itu, hal yang kalian bisa lakuin adalah diam dulu sejenak, beberapa menit. Kalian coba meditasi. Untuk meditasi kalian bisa diam, tutup mata, tarik nafas, mesti lewat mulut. Itu hal yang kalian bisa lakukan agar pas penurunan, pas mau stabil ini, rasa pain yang dirasakan itu tidak terlalu jatuh, namun sebisa mungkin pelan-pelan dengan meditasi akan seimbang. Itu ibarat kalau misalnya pressure-nya udah di bawah banget, tahu-tahu diambil semuanya, pain-nya bakalan turun jatuh ke bawah. Dan itu rasanya gak enak, dan gue yakin kalian pernah ngerasain itu semua. Nah, gue kepengen koneksikan juga tentang bagaimana kalian nonton bokep, atau kalau misalnya bagaimana kalian nonton watching porn gitu ya. Gue yakin dan gue tahu dopamin itu bener-bener bisa membuat kalian gila, membuat kalian lupa akan waktu, tempat, keadaan, purpose kalian, mission kalian. Gue yakin pas kita menonton itu, mengkonsumsi itu, kita akan terlupa akan hal itu. Dan dopamin itu bener-bener hormon yang sangat powerful. Dan bahayanya seperti ini. Dan gue yakin sebenarnya udah relate juga, kalian juga bisa easy to follow gitu. If let's say a gentleman watching porn, kalian pilih satu, kalian akan pilih ke page selanjutnya, kalian akan pilih lagi, kalian akan ke page selanjutnya. Semua ini kita lakuin tuh buat apa sih? Buat nurunin pressure-nya itu. Kita kepengen pressure-nya tuh seberat mungkin. Kita pengen ngerasain indulging, yang namanya memanjakan diri kita dengan pressure yang singkat, cepat, yang bukan alami, yang nanti kita akan bahas. Pressure yang membuat secara instan bagaimana caranya kita ngerasa senang. Semua itu kalau misalnya kita ngelakuin itu, let's say you bust a nut gitu ya, there gitu, selesai, painnya itu akan jatuh, benar-benar jatuh, it hits you really hard, karena kita mengkonsumsi pressure yang begitu banyak, terus kita ambil secepatnya, painnya itu bakalan jatuh ke bawah. Dan sedihnya guys, setelah kita melakukan aktivitas itu, aktivitas fast pleasure itu, kalian mungkin mikir, lalu neracanya start dari mana? Obviously, pasti seimbangkan, pasti setara jumlah pain dan pleasure-nya. Faktanya enggak. Faktanya kita akan memulai dari pain dahulu. Jadi tuh if let's say kita memulai a new game,
awalnya seimbang. Setelah itu, setelah pain-nya jatuh ke bawah, kita mau ngulang dari awal. Sebenarnya pas kita klik new game, kita tiba-tiba dimulai dari pain di bawah dan pressure di atas. Hal itu membuat apa sih sebenarnya? Pain di sini tuh membuat apa sih? Gua setelah ngelakuin research, pain tersebut membuat kita menjadi depresi, anxious, insomnia, rasa depresi, kekhawatiran, sulit tidur. Mungkin kalian gak pernah ngalamin, namun sebenarnya berawal dari situ guys. Kalian dengan mengkonsumsi konten-konten, dengan melakukan nonton TikTok, itu tuh semuanya dilakuin buat apa? Kalian kepengen dapat pleasure yang instan. Makin lama segimana pun caranya biar bisa dapat pleasure yang seberat mungkin secara instan. Dan mungkin itu merusak mental kalian. Karena mungkin kalian tanpa sadarin pain-nya itu akan terus berada di bawah. Semakin lama, semakin gimana pun caranya kalian kepengen ngerasain pleasure itu, makin lama makin hancur. Dan lucunya lagi, let's say lu konsumsi 50 konten TikTok dalam satu malam, dan gue yakin itu sangat amat possible ya. 50 konten dengan pleasure contohnya 50 juga. Namun setelah kalian besok hari kalian kepengen nonton 50 konten TikTok itu, pleasure yang didapatkan itu tidak sama. Bukan di 50 lagi, bisa jadi 25. Karena kita ngelakuin hal-hal yang sama. Lalu gimana caranya untuk mengcompensate atau mengganti itu? Ya pasti kalian akan melakukan another 50 untuk menjadi 50, yang which is kalian udah nonton 100 konten untuk dapat pleasure 50 konten di kemarin hari. Dan hal ini tuh akan build up guys, gentlemen. Hal itu akan build up di mana perasaan lo sampai bingung gimana caranya untuk ngerasain pressure lagi. Gimana caranya gue ngerasain rasa kenikmatan yang dulu lagi. Mungkin kalian akan beli snack, oke, karena gue udah nonton TikTok 1000 gitu, akhirnya sampai 1000 tapi gue masih belum bisa ngerasain seneng. Akhirnya gue coba pakai snack, akhirnya gak bisa. Akhirnya snack berhasil berjalan selama 2-3 hari. Akhirnya udah selesai, kita coba lagi dengan lain, kita coba dengan minum alkohol. Mungkin itu hal-hal yang sedikit lebay, namun itu akan terus add on. Dan gue kepengen penonton gue untuk sadar, untuk mengembalikan neracanya seperti semula. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah, apakah mungkin setelah pertama kali dimulai, pain-nya itu di atas, namun pleasure-nya di bawah pertama kali kita memulai hari. Artinya, balik lagi, pleasure-nya ini kalian tuh awal-awal sudah, sebelum menjalani hari, kalian merasa motivated, merasa semangat, merasa seneng, yang positif ya. Dan kalian bisa ngelakuin tugas-tugas secara optimal dengan secara yakin. Oke, gue bakalan kasih beberapa tips. Ada 2 tips sebenarnya. Yang pertama itu dengan exercise, berolahraga. Itu menambahkan pressure-nya secara 2 atau mungkin 3 lebih unggul
saat kita memulai hari. Kenapa exercise? Karena gue rasa as a man, sebagai lelaki kita harus kalian tahu kan kalau misalnya kita main gym gitu, naik turun gitu, kalau misalnya kita hit, let's say kita disuruh 3 kali push up, dan ketika kita berhasil mendapatkannya, kita ngerasa kayak wow, I can do this, gue bisa loh ngelakuin 3, gue bisa loh ngelakuin full set of exercise. Dan kalian bakal ngerasa seneng dengan diri kita sendiri, kita ngerasa value kita tuh lebih positif. Let's go, kita ngelakuin another 2 set, wah ternyata kita bisa, oh ternyata berhasilnya di 1,5, gak apa-apa, tapi besok gue coba lagi, gue pasti bisa. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan menambahkan pleasure yang membuat diri kita tuh self love ya, kecintaan akan diri kita sendiri untuk melakukan pleasure yang lebih baik untuk menjalani aktivitas-aktivitas yang sebenarnya benar-benar matters buat kita. Yang kedua adalah hal yang mungkin sangat cepat bisa dilakuin, yaitu pagi hari bangun mandi air dingin. Itu secara scientifically proven bahwa dengan kita mandi air dingin itu menaikkan titik pressure kita yang positif ya, bukan yang negatif, secara alami juga, yang dimana kalian siap untuk menjalani aktivitas kalian lebih produktif untuk beberapa jam ke depan. Dan gue harap kalian ngelakuin 2 hal itu saja ya untuk video ini, agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gak setiap hari scrolling TikTok, YouTube, nonton bokep. Gue yakin, gue percaya yang nonton ini bisa ngelakuinnya. Dan gue kepengen kalian semua berhasil di masa depan. Gue kepengen kalian sukses, membanggakan orang tua kalian, menjadi pribadi yang lebih baik. I'm rooting for you. I know you can do it.